Ramadan yang terakhir. Tapi Rasulullah tadi menyampaikan, jadikanlah sholat Anda seolah-olah seperti sholat terakhir. Nah, sholat itu ibadah. Ramadan juga ibadah. Ya, kalau kita kiaskan kepada Ramadan, ya ini adalah satu keindahan pesan bagi kita. Karena begini, manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Ya, ada orang yang sebelum Ramadan dia biasa, masuk Ramadan dia juga biasa, keluar dari Ramadan dia biasa. Itu golongan pertama. Golongan kedua, begitu masuk Ramadan dia menjadi orang yang taat. Tapi ketika keluar Ramadan dia kembali lagi maksiat. Nah, ini yang disebut dalam perkataan para ulama adalah bi'sal kaum atau seburuk-buruk kaum. Kenapa dikatakan seburuk-buruk kaum? Karena la ya'rifullah illa fi Ramadan. Dia tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ini seburuk-buruk kaum. Makanya kita khawatir kalau seandainya kita tidak berpesan kepada diri kita kalau ini Ramadan terakhir bagi kita, ya, berandai-andai bahwa ini Ramadan terakhir bagi kita, maka khawatir kita akan santai dan kita akan maksiat lagi ketika keluar dari Ramadan. Ya, jadi itu golongan manusia kedua. Ya, golongan manusia ketiga, dia ketika Ramadan, sebelum Ramadan dia ahli maksiat. Begitu Ramadan dia berubah dan dia nasuhah taubatnya sampai istiqomah keluar dari Ramadan. Ini orang yang beruntung. Dan yang keempat, ini orang yang memang baik dari awalnya. Dari sebelum Ramadan sudah taat, kemudian sesudah Ramadan juga taat, sesudah Ramadan juga taat. Ini dari imannya para nabi, para rasul. Jadi kita ini sebetulnya berandai-andai, andai Ramadan ini Ramadan terakhir, agar kita meraih Ramadan ini lebih maksimal. Ya. Nah, kemudian kalau bertanya dalil, tadi dikatakan ada satu kisah tentang berandai-andainya orang miskin saat itu. Jadi ada orang miskin harta, tapi dia kaya hati. Ada orang seperti itu. Ada orang kaya hati, kemudian kaya harta. Nah, orang yang miskin harta, tapi dia kaya hati, dia berandai-andai saat itu, ya Allah, seandainya aku ini kaya seperti fulan, ya, aku akan beramal seperti amalan fulan. Aku akan berinfak, aku akan bersedekah. Lalu perkara ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, kira-kira pahala antara kedua orang ini mana yang lebih besar? Apakah orang kaya yang dermawan, kaya harta, kemudian dia juga kaya hati, atau orang yang miskin harta tapi tadi kaya hati, ya, dan dia punya keinginan juga niat seperti orang yang kaya harta tadi? Ternyata begitu ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, ditanya kepada Rasulullah, jawaban Rasulullah, pahala orang dua ini, pahala kedua-duanya sama, kata Nabi. Ya, walaupun yang satu cuma niat. Jadi dipahami ya, yang satu cuma niat, yang satu sudah melakukan. Makanya dikatakan niatul mukmin, niatnya orang beriman itu di atas daripada amal solehnya. Maka niat itu luar biasa menentukan, innamal a'malu binniyat. Ya, jadi mudah-mudahan bisa menjadi namanya hikmah, ya. Syukron, Allah yubarik fiik. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, para jamaah pejuang subuh, mohon maaf sekali ini karena waktunya terbatas. Untuk pertanyaan dari chat saya hanya ambil 2. Saya biar bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz, ya, kita karena punya 10-11 menit sebelum acara ini berakhir. Mungkin Bapak atau Ibu sekalian yang ingin bertanya ke Pak Ustadz secara langsung, saya persilahkan kesempatan ini. Bisa raise hand. Saya lihat ada 2 raise hand, ya. Bisa raise hand sekalian. Pak Fadian, Pak Agung ada lihat? Pak Bunga Azra. Pak Bunga, Pak Bunga nama Azra, ya. Ya. Bentar, silakan dibuka Pak Fadian ini, ya. Silakan Pak. Silakan Ini Pak Bunga. Nama Bapak apa nama anaknya? Bunga Azra. Silakan Pak. Bapak mau bertanya atau? Oh tidak, mungkin ya ketukan ini. Mungkin ada Pak Mirwan di sini. Silakan Pak Mirwan, udah dibuka mute-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya hari ini tadi, andaikan Ramadan ini terakhir bagi kita. Itu Ustaz, ya? Iya. Saya agak bersedih sedikit nih Ustaz. Karena Ramadan ini saya kebetulan di Masjid Raya Bintaro Jaya. Ramadan ini kita justru karena dianggap zona merah, masjid kita ditutup, Ustaz. Nah, kira-kira
apa yang harus kita lakukan? Andai kata saya mencari ke tempat lain, ya, di masjid tempat lain yang buka, kira-kira boleh nggak demikian? Karena saya ini berasal dari zona merah. Tapi di tempat saya sendiri, di sekitar Jalan Raja Wali, itu termasuk green zone. Hanya masjid MRBJ itu sajalah yang zona merah. Gimana kira-kira Pak Ustadz? Apa boleh saya mencari ke tempat lain, atau hanya saya tinggal di rumah saja? Kalaulah tinggal di rumah saja, saya kira ini sangat sedih bagi kita di MRBJ. Karena seperti tahun yang lalu, iktikaf di MRBJ itu kita bisa mencapai 1.700 orang. Sementara tahun ini tidak ada sama sekali. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, ayahanda, Masya Allah. Ya, terkait boleh atau tidaknya kita untuk keluar daripada tempat tinggal kita, pastinya ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ketika ada wabah di satu negeri, Anda jangan masuk ke dalamnya. Dan kalau itu terjadi di negeri Anda jangan keluar. Ya, maka maknanya, kalau memang di lingkungan kita ini zona merah, ya walau bagaimanapun sebaiknya kita jangan keluar. Karena apa? Karena berpotensi kita ini menularkan, dan itu yang sangat membahayakan. Karena sekarang ini kan dikatakan ada OTG ya, orang tanpa gejala ya. Wah, ini kan mengerikan sekali. Makanya kadang-kadang kita ini ngeri kalau seandainya ibadah kita ini karena hawa nafsu, karena merasa merasa saya mah orang soleh, Allah pasti nggak akan kena corona nggak akan kena kepada saya ini orang yang kita kan niatnya mau ibadah kepada Allah ya. Seperti tadi saya katakan bahwa takut kepada makhluk itu harus kita hindari. Kalau takut kepada Allah, kita harus mendekat kepada Allah. Makanya bagi orang-orang yang memang dulunya iktikaf sudah istiqomah, jangan sedih ya. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menghilangkan pahala iktikafnya, karena memang dia sudah istiqomah. Sebagaimana Quran mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Maka hari ini tetap iktikaf bukan iktikaf di rumah, tapi ambil esensi dari iktikafnya. Iktikaf itu esensinya apa sih? Berdiam diri, merenung, tafakur, tadabbur, zikir, itu kan esensi iktikaf. Ya, tapi Allah tidak menghilangkan pahala iktikaf kita karena apa? Karena buah istiqomah kita dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi la tahzan, jangan sedih ya. Yang penting adalah kita sekarang wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabarnya itu tetap berdiam di rumah. Ya kan? Sholat di rumah, aktivitas di rumah, apalagi zona merah, itu bagian dari sabar dan bagian dari minta tolong kepada Allah. Karena apa? Karena ketika zaman Rasulullah saja, seorang sahabat yang namanya Ibnu Abbas, ya, ketika hujan lebat saat itu memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan kata-kata sholatlah di rumah-rumah kalian. Itu hujan lebat, bukan corona yang mematikan. Artinya apa? Rasulullah nggak mau kalau sahabat itu sakit karena hujan lebat. Ya, maka apakah kita lebih soleh daripada para sahabat? Tentunya tidak. Apakah kita lebih soleh dari Rasulullah? Pastinya tidak. Makanya kalaulah Rasulullah mengajarkan untuk menghindari dari yang namanya penyakit, menghindari dari wabah, maka kita pun harus mengikuti daripada ketentuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah diwakilkan oleh para ulama kita, fatwa MUI yang ada. Ya, maka mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu yubariku fikum. Baik, terima kasih Pak Ustadz, arahannya yang sangat baik sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tinggal tersisa satu pertanyaan karena waktunya terbatas. Saya persilahkan untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu sekalian. Silakan raise hand apabila ingin bertanya. Pak Fadian, Pak Agung mohon dibantu ya Pak. Oh, Pak Fadian mau nanya Pak. Tanya boleh Pak. Oh iya, silakan nih. Pertanyaan pertama Pak Fadian nih selama Ramadan. Pak Ustadz, ini kan sebetulnya kita banyak waktu dan banyak beribadah ya. Apakah ibadah itu ada tingkatan-tingkatannya? Artinya begini, ketika kita harus itikaf, berdiam diri, atau sholat, atau berzikir, atau baca Quran, dibandingkan dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang harus mempersiapkan paket sembako juga, Pak Ustadz. Nah, itu mana yang lebih baik? Mempersiapkan paket sembako, meninggalkan itikafnya, atau misalnya harus bekerja, meninggalkan itikafnya, mana yang lebih baik? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, jazakumullah khair Pak Fadian, Masya Allah.
melihat dari keterangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan kata-katanya bukan mengatakan sebaik-baik manusia yang itikaf, sebaik-baik manusia adalah yang tahajud, sebaik-baik manusia yang baca Quran, bukan. Tapi justru kalau ingin menjadi manusia yang paling baik di tengah-tengah manusia, di hadapan Allah dan Rasulnya, jadilah kita manusia bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Karena bisa jadi ya doa dari orang-orang yang kita berikan manfaat kepadanya, ya kita berikan sumbangan, itu yang bisa membuka gerbang surga kita. Justru bukan dari ibadah kita, justru dari doa mereka. Ya, makanya Rasulullah sampai mengatakan yang paling mulia ibadah itu adalah idkhalus surur ala qulubil mu'minin. Ya, yang afdol sedekah itu adalah memasukkan rasa bahagia dalam hati orang yang beriman. Salah satunya dengan apa? Dengan ya bagi-bagi sembako, dengan bagi-bagi rezeki. Itu adalah bagian dari sedekah yang sangat luar biasa. Maka saya simpulkan bahwa lebih mengutamakan kepentingan umat, maslahat, ini akan lebih baik ya daripada kita ini fokus soleh sendirian. Sementara orang-orang di sekitar kita kelaparan, kesusahan, dan memang mengalami kesengsaraan. Ya. Masya Allah. Allah alam. Terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi sedikit, jadi ini ada yang agak tipis sedikit. Ini kan saya ngajak teman-teman untuk mengikuti kajian ini dari jam 5 sampai jam 6 seperti waktu ini. Tapi beberapa malah memilih, wah saya harus khatam Quran nih, jam saya untuk baca Quran dari jam 5 sampai jam 6. Jadi mana yang lebih baik, mendengarkan kajian atau kita baca sendiri Quran? Masya Allah, memang kalau tentang Quran ini tidak ada tandingan di bulan Ramadan karena memang Ramadan ini bulannya Al-Quran. Ya, tapi ya kalau seandainya kajian ini memang tidak memakan waktu cukup panjang, rasa-rasanya dua-duanya kita ambil alangkah lebih indah. Karena majelis ilmu juga bagian dari hal yang penting, ya. Kemudian Quran juga ini memang khasnya bulan Ramadan. Ya. Bahkan para ulama kalau kita melihat para a'immah, ya imam yang 4 itu menutup semua kajian karena fokus kepada Quran. Jadi kita tidak menyalahkan bagi orang-orang memang ingin khatmul Quran, menghatamkan Quran, silakan, nggak ada masalah ya. Tapi memang alangkah lebih indah kalau dua-duanya diambil. Ya, ini bagian dari kesempurnaan. Ya, Wallahu a'lam. Terima kasih. Sudah puas Pak Fadian? Masya Allah. Puas. Nanti tanya lagi ke Ustadz Irwan. Pak Fadian ini bulan Ramadan nggak pernah. Pak Fadian selama bulan Ramadan nggak pernah nanya, sekali nanya kayak curhat ini kayaknya Pak. Di akhir Ramadan, insya Allah. Makasih. Makasih, baik. Terima kasih Pak Fadian, Pak Ustadz. Alhamdulillah teman-teman semua sudah, karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak semua kesempatan bisa diberikan untuk bertanya, dan juga di chat tidak bisa saya baca satu persatu. Baik, Toib, alhamdulillah ini untuk berikutnya kita mendapatkan kehormatan ya untuk bisa diberikan waktu dan kesempatan oleh tamu berikutnya, yaitu Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan, Bapak Iwan Amri, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Iwan ini teman-teman selama ini sangat antusias sekali kalau kedatangan Dubes, Pak. Kita selalu ingin tahu seperti apa perkembangan di sana, perkembangan kaum umat Islam di sana, terutama dengan adanya pandemi COVID juga bagaimana perkembangan di sana gitu ya. Mungkin Pak Dubes bisa sharing sedikit mengenai apa yang sedang terjadi di Pakistan, dan nanti mungkin teman-teman juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung Pak Dubes. Waktu dan tempatnya saya persilakan ke Pak Dubes. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tentu saja Pak Irwan ya selaku moderator, kemudian Pak Ustadz Taufik yang baru saja memberikan kajian yang Masya Allah sangat, buat saya pribadi sangat memberikan pencerahan. Kemudian Pak Fadian, panitia yang sudah komunikasi dengan saya melalui WhatsApp, serta Bapak-Bapak pengurus tentu saja pejuang subuh dari Masjid Raya Pondok Indah, serta Bapak-Bapak dan hadirin sekalian yang ikut dalam acara yang mulia pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri buat saya ya bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi yang pertama dan utamanya dengan Bapak-Bapak, karena mungkin
di antara kita belum ada yang kenal satu sama lain, terutama saya dengan bapak-bapak, tapi alhamdulillah dalam kesempatan yang sangat baik ini merupakan waktu atau event yang baik untuk silaturahmi. Jadi saya izinkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iwan Amri. Saya lahir di Kuningan, Jawa Barat. Dan kebetulan sejak 2016 saya diberikan amanah untuk menjadi Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Pakistan. Tentu saja amanah ini merupakan suatu kehormatan dalam arti karena diberi kesempatan untuk memberikan sumbangsih kepada negara Republik Indonesia yang kita cintai. Dan saya senang ditugaskan di sini karena Pakistan adalah salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia bukan saja secara diplomatik, tetapi juga secara konkret dengan mengirim tentara Gurkha pada saat agresi kedua di Indonesia. Mungkin sebelum tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan mengenai situasi pandemi, izinkan saya menyampaikan beberapa hal saja yang menjadi highlight hubungan Indonesia dengan Pakistan. Pakistan adalah negara Republik Islam Pakistan. Berdiri tahun 47, tanggal 14 Agustus, memisahkan diri dari British India pada saat itu melalui partisi karena alasan agama. Kita 3 bulan setelah merdeka itu, kita langsung membuka hubungan diplomatik melalui perwakilan di Karachi, karena pada saat itu ibu kota negara Pakistan itu di Karachi. Kemudian tahun 50 kita meresmikan hubungan diplomatik secara penuh, artinya kita mengutus duta besar di Pakistan. Hubungan kita dengan Pakistan sangat baik, sangat baik. Hampir di semua bidang kita memiliki kerjasama yang sangat produktif, terutama di awal-awal kemerdekaan, waktu kita memiliki presiden yang pertama yaitu Bung Karno. Memang ada pasang surut tahun 90-an, pada saat kita tahun 65 menghadapi G30 SPKI, kita konsentrasi ke domestik, itu agak pelan atau agak kendor sedikit hubungan dengan Pakistan. Tapi mulai 90-an kembali kita sama-sama merajut hubungan yang sangat bersahabat itu untuk bekerja sama di berbagai bidang. Nah, besarnya Pakistan itu seperti Kalimantan lah, tapi mencakup Sarawaknya. Nah, penduduknya dari sensus tahun 2017 itu 210 juta, Pak. Nah, dari 210 juta itu penduduk muslimnya 96,2%. 96,2%. Nah, 76,2% itu Sunni, 20%-nya Syiah, 1,8% Hindu, 1,6% Nasrani, dan 0,2% itu Ahmadi. Ekonomi Pakistan di 4 tahun terakhir ini, sebelum pandemi ini cukup baik, rata-rata 4%, tetapi pada saat pandemi ini 1,3%. Nah, kita hubungan perdagangan dengan Pakistan ini boleh dikatakan sangat baik, karena Pakistan merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang menyumbang surplus kepada perdagangan Indonesia. Jadi kita rata-rata, waktu saya tiba di Pakistan 2016, itu total perdagangan 2,1 miliar dolar. Alhamdulillah selama hampir 4 tahun itu di 2018 meningkat menjadi 3,1. Jadi naik 1 miliar dolar perdagangan 2 arah, dan alhamdulillah Indonesia sampai sekarang mengalami surplus sekitar 1,7 miliar dolar rata-rata.
Nah, komoditas utama yang dijual ke Pakistan itu kelapa sawit, batu bara, dan ada beberapa produk pertanian. Nah, unggulan dari Pakistan kapas, kemudian kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mengenal jeruk kino itu adalah dari Pakistan. Nah, di bidang politik secara umum kita memiliki posisi yang sama hampir dalam berbagai hal. Kemudian di bidang pertahanan kita ada kerjasama antar angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat. Itu kira-kira gambaran umum hubungan kita dengan Pakistan. Kita juga memiliki 250 mahasiswa di Islamabad. Kita memiliki kurang lebih sekarang ini 100 santri ada di Raiwin, di pusat Jamaah Tabligh terbesar. Kita memiliki santri. Kita juga memiliki para mahasiswa Pakistan di Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Indonesia. Nah, saling kunjung antar pejabat juga cukup intensif, dan Bapak Presiden melaksanakan kunjungan ke Pakistan itu Januari 2018, dan banyak kesepakatan yang ditandatangani untuk dikerjasamakan dengan Pakistan. Nah, terkait dengan COVID ini, Pak Irwan dan Bapak-Bapak serta ibu-ibu yang sekalian, memang tidak ada negara yang siap menghadapi pandemi COVID ini. Nah, sekarang di Pakistan per hari ini sudah 42.000 lebih, Pak. 42.000 lebih, tetapi jumlah yang meninggal itu sekitar 970-an jumlah yang meninggal. Dan kurvanya memang trennya masih terus meningkat. Nah, Pakistan melaksanakan kebijakan yang oleh mereka disebut kebijakan penguncian yang cerdas gitu. Jadi ada smart lockdown istilahnya. Jadi karena memang kondisi ekonominya boleh dikatakan tidak tergolong negara emerging economy atau negara yang maju, sehingga ada kalau menurut istilah Perdana Menteri Imran Khan itu, kita dihadapkan kepada tantangan ganda, yaitu bagaimana menurunkan COVID, dan yang kedua bagaimana menanggulangi kemiskinan yang diakibatkan oleh bencana ini. Itu kira-kira kebijakan umumnya, sehingga dalam melaksanakannya, karena Pakistan ini negara federal, jadi setiap provinsi memiliki kebijakan yang unik sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing provinsi. Kegiatan beribadah ya memang tidak semarak seperti dalam keadaan normal. Jadi selama bulan Ramadan ini secara keseluruhan masjid-masjid tidak seramai seperti biasa, diperbolehkan, tetapi harus mentaati protokol kesehatan atau SOP. Jadi ada kesepakatan antara Majelis Ulama Pakistan dengan pemerintah Pakistan, ada 20 poin, antara lain menyangkut masalah bagaimana SOP dalam melaksanakan ibadah berjamaah di masjid atau di tempat-tempat lainnya. Kemudian situasi ekonomi yang memburuk juga telah membawa dampak, sehingga ada kecenderungan untuk 2 minggu ke depan ini dilaksanakan pelonggaran-pelonggaran untuk memberikan kesempatan kepada utamanya para pengusaha pedagang kecil supaya tidak terlalu buruk dalam menghadapi ekonomi yang terus menerpa di Pakistan ini. Nah, kehidupan beragama hampir-hampir mirip lah dengan di Indonesia. Ini Pakistan ini kan imamnya Hanafi, Pak, pengikut Imam Hanafi. Jadi ada beberapa yang banyak kemiripan dengan kita. Nah, selama bulan Ramadan ini utamanya para penduduk yang memiliki ekonomi yang lebih sangat berantusias
untuk berbagi kebahagiaan makanan kepada saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Nah, bulan puasa di Pakistan karena dalam iklim yang panas sekarang ini, ya kemarau ini, di mana temperaturnya antara 37-40, jadi kecenderungan kegiatan itu lebih banyak dilakukan malam hari. Jadi kalau siang mereka beristirahat, bahkan yang bekerja di bidang konsumsi pun mereka melakukannya jam 4 sebelum buka, kemudian buka puasa, setelah buka puasa, setelah sholat Isya mereka dan sholat tarawih mereka melakukan pekerjaan dilanjutkan hingga menjelang sahur. Kehidupan keagamaan memang di kita di Indonesia itu lebih semarak ya. Kalau di Pakistan tidak seperti di Indonesia. Tetapi untuk Nuzulul Quran misalnya di Pakistan itu dirayakan oleh kantor-kantor pemerintah, di mana gedung-gedung pemerintah itu diberikan hiasan-hiasan lampu yang sangat mencolok sehingga terasa perayaannya. Nah, kalau Lebaran miriplah dengan di Indonesia, tetapi yang utamanya saling kunjung itu hanya di antara keluarga dekat. Makanan-makanan juga menjadi menjadi kebutuhan utama oleh masyarakat Pakistan untuk merayakan hari besar keagamaan. Situasi di Pakistan mungkin bapak-bapak juga ada yang memantau keadaannya ya, karena memang negara ini unik, di sandwich oleh dua tetangga di timur dan di barat. Tetapi alhamdulillah selama saya penugasan di Pakistan ini kondisi keamanan sangat jauh membaik, sehingga memberikan kesempatan kepada para penduduknya dan rakyatnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang normal. Nah, di hari menjelang Lebaran ini memang ada suara-suara yang merasa bahwa situasi COVID ini membatasi kesemarakan beribadah, dan saya kira ini sama dengan di Indonesia, tetapi pemerintah secara fleksibel namun tetap berusaha memperhatikan protokol, melakukan pengaturan-pengaturan sepanjang sholat Id itu dilakukan di masjid tetapi mengikuti protokol itu diperbolehkan. Yang dibatasi adalah kerumunan-kerumunan yang masif gitu ya. Tetapi kalau mereka tetap mengikuti aturan diperbolehkan. Saya kira secara umum demikian. Nanti apabila ada hal-hal yang ingin diketahui, silahkan disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes, terima kasih banyak gambarannya mengenai Pakistan. Ini jadi negara ini kurang lebih populasinya hampir ke Indonesia ya Pak Dubes ya, 200 jutaan. Tapi umat Islamnya 96% tadi Pak Dubes sampaikan ya Pak ya. Betul. Dan dia lebih banyak menganut ke Imam Hanafi. Tadi juga saya menangkap dalam kurun waktu 4 tahun perdagangan Indonesia dengan Pakistan itu tumbuhnya bisa 50% ya Pak Dubes ya, dari 2 miliar sampai 3 miliar dolar. Itu juga luar biasa sekali. Karena kita melihat sekarang kan kedutaan itu sebagai garda terdepan ya Pak Dubes ya, untuk mendorong ini trade ini Pak ya, antara dua negara ini ya. Kami ucapkan selamat ke Pak Dubes, luar biasa sekali. Semoga semakin sukses ke depannya Pak. Baik, para jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian, ini mumpung ada kesempatan nih langsung bertatap muka dengan Dubes RI di Pakistan. Saya persilahkan apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Pak Dubes, silakan raise hand. Ada kesempatan nih. Pak Ketua, Pak Haji Rudi, Pak Fadian, mohon dibantu untuk di-unmute, Pak. Pak Rudi termute sendiri. Oh iya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam Pak Ya, Ketua. Pak, mohon izin Pak, mau menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ingin kami ketahui mengenai perniagaan. Pak Dubes tadi sudah menyampaikan perniagaannya adalah kelapa sawit dan batu bara merupakan surplus bagi Indonesia. Selain itu, komoditi apa lagi
Pak Dubes, kira-kira yang masih potensi, yang masih diharapkan, karena jumlah penduduk di Pakistan cukup besar, kurang lebih sekitar 210 juta ya. Ya, betul Pak. Nah, ini apa potensi yang bisa kita kerjasamakan, baik itu dari Indonesia ke Pakistan maupun Pakistan ke Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pertukaran budaya. Apakah turis-turis juga di Pakistan banyak datang ke Indonesia atau sebaliknya Indonesia juga ke Pakistan. Kemudian pendapatan income per kapitanya Pakistan. Demikian 3 poin tersebut yang kami ingin dapat keterangan dari Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Silakan Pak Dubes. Ya. Terima kasih Pak Haji Rudi, Pak Ketua. Mohon maaf tadi saya tidak menyebut ya Pak. Jadi, perdagangan kita utamanya kalau kita ingin berdagang dengan Pakistan, memang ini juga salah satu upaya kami mendiversifikasi komoditi ekspor dari Indonesia ke Pakistan. Nah, antara lain mereka tuh mengimpor banyak nanas, Pak. Nanas, karena mereka tidak memiliki buah nanas. Kemudian bumbu-bumbu seperti jahe, ya, kemudian buah pinang, itu juga sangat diminati di Pakistan, serta produk-produk makanan seperti biskuit, ya, biskuit karena mereka di sini senang mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Jadi produk pertanian, kemudian juga produk pertanian dan perkebunan, Pak, itu antara lain yang ingin kita kembangkan di Pakistan. Nah, sementara dari Pakistannya sendiri ke Indonesia, yang utama itu kan jeruk kino, Pak, karena itu penghasil salah satu ekspor andalannya Pakistan. Kemudian mereka juga menginginkan Indonesia membeli mangga, karena mangganya itu di sini betul-betul dikelola secara industri pertanian dan harganya sangat kompetitif. Memang kita memiliki mangga, tetapi mangga yang dari Pakistan itu berbeda lah, ada beberapa yang berbeda dari kita. Kemudian kalau dari Pakistan seafood juga, karena mereka memiliki laut, tetapi mereka tidak mengkonsumsi seafood, Pak. Jadi mereka mengkonsumsinya itu daging, terutama daging kambing, Pak, dan daging sapi. Ya, daging sapi di sini murah, Pak, hanya sekitar 40 sampai 50 ribu per kilogram. Nah, daging kambing memang agak lebih mahal sedikit gitu. Jadi itu kira-kira kalau untuk perdagangan. Nah, kita juga sekarang sebenarnya seperti Peruri itu sudah masuk ke Pakistan untuk membuat cukai, Pak. Karena di Pakistan penerapan cukai itu baru mulai. Jadi ini prospeknya cukup baik di Pakistan. Nah, mengenai budaya, Pak, selama 4 tahun ini kunjungan ke Indonesia itu meningkat hampir 200%. Jadi tadinya hanya sekitar 1.500 sampai 2.000, sekarang hampir 3.500 dan hampir 4.000, Pak. Turis dari Indonesia pun sudah mulai banyak, karena di Pakistan juga ada beberapa tempat selain yang berupa sejarah, ya, ada Masjid Basahi di Lahore, ada tempat-tempat masjid kuno zaman Kerajaan Mughal, itu juga merupakan objek-objek wisata yang menarik. Serta karena mereka memiliki 4 musim, jadi di bagian utara itu di Hunza, di Gilgit, itu adalah tempat-tempat di mana tidak kalah indahnya dibanding dengan tempat-tempat di Swiss misalnya di Eropa. Jadi dari sisi keindahan alam mereka pun punya tempat-tempat yang baik, hanya memang infrastrukturnya yang belum maju seperti di Indonesia. Nah, kalau orang Pakistannya, terutama para honeymooners, itu mereka senang sekali bisa datang ke Bali, ke Jogja, dan ke beberapa tempat lain di Indonesia. Per kapita income-nya itu sekarang itu sekitar memang jauh di bawah Indonesia, sekitar $1.520. Di
$520. Itu Pak. Terima kasih. Cukup Pak Rudi ya Pak. Tolong di-unmute lagi Pak Fadian, Pak Rudi ke mute Pak. Ke-mute sendiri. Ke-mute sendiri Pak Ketua. Sudah. Ya. Terima kasih Pak Dubes. Keterangannya Pak Dubes. Sama Pak Ketua. Terima kasih Pak Dubes. Jadi bukan hanya perdagangan barang saja meningkat, tapi turismenya juga antar dua negara meningkat juga ya Pak Dubes ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih ada waktu sekitar 7-8 menit. Kalau ada yang tolong raise hand. Pak Edi, Pak Redi mungkin. Menginformasikan saja Pak, saya baru dengar dari CNN masyarakat terbanyak muslimnya satu adalah Indonesia, kedua Pakistan, dan ketiga India. India itu 17%, hanya 17%, tapi dari 1, berapa miliar. Jadi 100 tadi yang Pak Dubes katakan. Jadi Indonesia pertama, Pakistan kedua, dan ketiga India. Saya juga baru tahu. Walaupun 17%, tapi dari 1 miliar sekian. Itu aja. Iya, luar biasa. Baik. Pak Bustaman, Pak. Silakan. Pak Fadian mau dibantu, Pak. Pak Bustam, Pak. Bustam di mana Pak Bustam? Sebentar. Sebentar, Pak Bustam. Pak, saya yang unmute deh. Saya bisa, Pak, nih. Ya, silakan Pak Bustam. Sudah, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Dubes. Waalaikumsalam. Seperti kita ketahui, Pakistan dengan Indonesia ada kesamaan Pak, yaitu mayoritas Muslim. Yang saya akan tanyakan adalah bagaimana dengan hukum yang berlaku di sana Pak? Apakah memang itu kedisiplinan terhadap masyarakatnya serta pelanggaran hukum atau khusus untuk pejabat-pejabat negara? Karena kita sama-sama ketahui di Indonesia sendiri banyak oknum-oknum pejabat sendiri yang menyalahgunakan wewenangnya, yaitu termasuk merugikan negara Pak, dalam arti kata korupsi lah, yang pada akhirnya berhadapan dengan hukum atau KPK. Apa di Uzbekistan juga ada, apa di Pakistan juga ada semacam KPK juga Pak, seperti itu. Mungkin itu Pak, supaya kita ada perbandingan juga lah terhadap kita negara seperti itu yang mayoritas Muslim kok bisa patuh warganya, patuh pejabatnya, enggak mengambil kalau bukan haknya. Itu Pak. Terima kasih Pak Dubes. Mudah-mudahan bisa kita ada pembanding itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bustam. Terima kasih pertanyaannya Pak Bustam. Silakan Pak Dubes. Baik. Terima kasih Pak Bustam. Memang ini pertanyaan yang sangat sangat bukan saja menarik tapi penting ya. Jadi mengenai komitmen pemerintah Pakistan terhadap pemberantasan korupsi selama pemerintahan baru ini Pak Imran Khan memang cukup tinggi Pak. Jadi ada lembaga walaupun tidak seperti KPK tapi namanya ada National Accountability Bureau. Nah ini yang suatu badan yang menginvestigasi kekayaan para pejabat di Pakistan apabila ditemui hal-hal yang janggal dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, mereka pun tidak segan-segan kepada para pejabat yang tinggi. Bahkan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif atau Sharif Brothers, karena kebetulan Pak Nawaz Sharif PM-nya, adiknya itu Chief Minister di Punjab juga dilakukan pemeriksaan oleh National Accountability Bureau ini. Namun sulit memang mencari bentuk yang sempurna dari sebuah mekanisme pemberantasan korupsi karena hambatan atau boleh dikatakan tantangannya itu selalu masalahnya berkelindan dengan masalah-masalah politik domestik dalam rangka struggle untuk power atau perebutan kekuasaan. Jadi itu saya kira dinamikanya yang dihadapi oleh Pakistan. Tapi pemerintahnya berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem ini supaya lebih baik ke depannya.
Cukup Pak Bustam. Baik, terima kasih Pak Dubes atas informasinya. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah semua dari itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu untuk pertanyaan terakhir, Pak. Apakah Pak Fauzi mau bertanya ya, Pak? Ya, itu ya, Pak ya. Iya, ya. Pertanyaan terakhir ya, Pak, dari Pak Fauzi Posihan. Mohon dibantu, Pak Fabian. Masih di mute, Pak. Pak, ini saya unmute ya sebentar, Pak Fauzi. Di unmute dari tempatnya Pak Fauzi, Pak. Sepertinya, Pak. Kami mute sendiri, Pak. Ya, sudah di unmute. Oh, sudah. Ya, silakan Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes. Waalaikumsalam. Pak Dubes, selama ini mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di Pakistan atau bahkan di Afghanistan, itu kami di sini mempunyai konotasi seperti gimana ya, dikhawatirkan menjadi ekstrim begitu, Pak Dubes. Bagaimana mungkin penjelasan dari Pak Dubes mengenai hal ini, dan bagaimana toleransi keagamaan di Pakistan? Terima kasih Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzi. Silakan Pak Dubes. Pak Dubes masih termute posisinya ya Pak ya. Nah, termute sendiri sepertinya Pak Dubes. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Fauzi ya, Pak Fauzi Rosihan. Jadi memang di Pakistan, saya kira upaya deradikalisasi ini terus dilakukan. Kalau terkait dengan mahasiswa kita, kita selaku perwakilan, kita sangat intensif berkomunikasi dengan mereka, dan mungkin hampir setiap bulan kita berkomunikasi dengan mereka, dan alhamdulillah sampai saat ini kita tidak menghadapi kendala untuk tetap menanamkan rasa kebangsaan terhadap para mahasiswa kita di Pakistan. Tetapi kalau soal konflik sektarian, memang di Pakistan ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Pakistan dan oleh Pakistan Army sendiri untuk bagaimana menanggulangi itu. Tapi sejak tahun 2014 ada yang disebut operasi Jab-e-Ajab. Jadi the sword of the pedangnya Rasulullah lah ininya, nama operasinya, yaitu operasi memberantas tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok teroris, dan Pakistan dikonsider atau dipandang berhasil dalam memberantas itu, sehingga masalah keamanan sekarang sudah sangat jauh membaik. Jadi kalau saya baru datang itu mungkin setiap minggu letupan itu bisa saja setiap hari ada, tapi sekarang sudah sangat-sangat berkurang. Mungkin sebulan paling ada 2 kali, itu pun jauh di daerah perbatasan. Nah, tetapi masalah ini sebenarnya tidak murni masalah-masalah berkaitan dengan masalah ekstremisme radikalisme dalam konteks pemikiran keagamaan, tetapi lebih berkaitan dengan persoalan geopolitik atau konstelasi politik di kawasan Asia Selatan ini, karena sejarah panjang Pakistan dengan 2 tetangganya di timur dan di barat. Nah, tetapi apapun alasannya, gerakan-gerakan seperti ini oleh pemerintah Pakistan tidak ditolerir, sehingga Pakistan Army maupun seluruh pemerintahan Pakistan berusaha untuk menanggulangi dengan program-program deradikalisasi. Dan mereka sangat melihat Indonesia sebagai model yang sangat baik dalam membina Islam yang wasatiyah, Islam jalan tengah, dan ingin belajar deradikalisasi dari Indonesia. Terima kasih Pak Dubes jawabannya. Saudara-saudara sekalian, ini tidak terasa kita sudah 2 jam ya, melalui dari jam 5 sampai jam 7. Karena keterbatasan waktu, kita
akhiri acara sampai di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dubes Iwan Amri atas waktunya, atas kesempatannya memberikan kepada kita semua gambaran mengenai Pakistan dan hubungan antara Indonesia dengan Pakistan. Terima kasih. We wish you all the best, Pak. Semoga sukses dalam penugasannya, Pak. Semoga kasih. semakin baik ke depannya antara Indonesia dengan Pakistan, Pak Dubes. Ada pertanyaan lewat chatting ini mengenai beasiswa mahasiswa Indonesia di Pakistan. Iya Pak. Baik, Satu Pak. aja Pak. Jadi silakan, ada Pak. beasiswa yang ditawarkan oleh Pakistan. Jadi yang berminat bisa menghubungi kedutaan Pakistan di Jakarta. Jadi mereka pun memberikan beasiswa buat pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki potensi untuk berkesempatan belajar di Pakistan. Masya Allah. Baik, terima kasih infonya Pak Dubes. Mungkin itu sangat bermanfaat untuk teman-teman kita yang masih kuliah nih Pak. Banyak murid-murid dari Unpam Pak, didikannya Pak Denny yang hadir di sini. Baik, terima kasih Pak Dubes. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kepada guru kita Ustadz Taufik Al-Miftah juga kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Pesan dari Pak Ustadz tadi bagaimana kita keluar dari Ramadan ini menjadi hamba yang bertakwa, berakhlak mulia, bersyukur, dan juga memiliki akidah yang teguh. Ya, kepada Bapak Irjen Pol Deputi Pencegahan BUMN tadi Pak Muka ya juga kami ucapkan terima kasih apabila masih ada, Pak Adang, Ketua Yayasan Masjid Pondok Indah, Pak Rudi, dan jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua rahmatnya, berkahan dan perlindungannya. Untuk mengakhiri acara ini, satu hal izinkan saya untuk menyampaikan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian jangan lupa dalam ketakwaan kita ini untuk menyempatkan diri untuk berzakat fitrah ya Pak, karena insya Allah mungkin kalau nggak Sabtu mungkin atau Minggu sudah Lebaran, mari kita tunaikan zakat fitrah kita. Silahkan Masjid Pondok Indah sudah sangat bagus memberikan cara untuk memberikan zakat secara online apabila kita tidak bisa langsung ke sana gitu ya. Baik, dari saya demikian. Untuk menutup acara, boleh saya mohon Pak Ustadz Taufik Miftah untuk memimpin doa ya Pak ya, untuk kita semua Pak ya, sebagai penutup acara. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya'i wal munkar wasuyuful mukhtalifat wa syadad wal mihan ma dhahara minha ma batan fi biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di kajian yang sama besok pagi pukul yang sama 5.15 besok pagi dengan Ustadz Abi Maki. Setelah ini ada lagi gerakan membaca Al-Quran dengan Ustadz Uci Armisi ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung. Terima kasih, demikian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak-Bapak. Besok Dubes dari Afrika Selatan, Pak Salman Al-Farisi juga hadir menemani Pak Abi Maki. Baik Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, atas silaturahmi ini. Tadi Pak Konjen dari Karachi juga itu berpartisipasi Pak Toto Priyanam. Oh iya, mohon maaf Pak Konjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes waktunya Pak. Terima kasih. Pak Adang, Pak mau menyapa sedikit Pak ke jamaah Pak sebelum kita akhiri Pak. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dengan Masjid Pondok Indah. Semoga para jamaah dan kita pengurus di masjid
menjadi berkah buat kita semua, dan semoga wabah ini juga cepat selesai, kita bisa bersilaturahmi lagi, kita berkumpul lagi di masjid. Insya Allah ya, ini segala-galanya saya mengucapkan terima kasih untuk kita berlanjut terus. Terima kasih Pak Rudi undangannya. Saya hadir, mohon maaf saya baru belakangan hadir karena ya beberapa kegiatan yang saya harus lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Terima Adang. kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Fadian, ini kita harus akhiri acaranya ya, karena jam 7.15 ada acara berikutnya ya Pak ya, Pak Jarmisi ya Pak ya. Ya. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, kita akhiri acaranya di sini. Pak Adang, Pak Rudi, mohon pamit. Kita semua semoga selamat menjalankan ibadah puasa untuk sisa akhir bulan Ramadan. Kami tutup acaranya ya Pak. Pak Fadian kita tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.